Baik, selamat sore untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Kia Sanum Batonis sebagai host yang akan membantu memfasilitasi Bina Parenting selama 2 minggu lagi ke depan. Minggu ini kita akan berbicara mengenai meninggalkan sikap kanak-kanakan bersama Ibu Pendeta Aryani. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, absen merupakan hal yang wajib yang harus diisi karena akan ada revolusi parenting, yaitu pembinaan parenting berkelanjutan. Maka dari itu, untuk mengikuti revolusi parenting jilid 2 akhir tahun ini, Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti bina parenting di awal tahun ini dan pada tahun yang kemarin. Seperti itu. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja dengan memulainya dengan doa. Saya undang Pendeta Hendra untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Terima kasih Kesha. Mari Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama pada saat ini kembali memulai kelas kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, terutama untuk Pendeta Aryani yang boleh menjadi sumber pengetahuan buat kami. Berkatilah ia, berkatilah juga setiap kami semua agar waktu yang tersedia ini kami boleh gunakan dengan baik. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hendra. Untuk itu langsung saja kepada Pendeta Aryani. Waktu dan layarnya saya persilakan. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu, kakak-kakak, senang sekali bertemu untuk belajar kembali bersama. Nah, kita bersama-sama akan membahas satu tema, meninggalkan perilaku kekanak-kanakan. Waduh, ini kayaknya kesannya kok jadi judging ya. Sebetulnya enggak, kita mau mengajar anak supaya mereka akhirnya bertumbuh dan enggak menjadi kanak-kanak terus gitu. Itu sebabnya penting sekali kita berefleksi bersama terlebih dahulu sebelum kita mengajak atau mengajar anak-anak kita. Nah, apa sih yang kita akan pelajari tentang perilaku kekanak-kanakan ini? Saya akan share screen ya. Oke, kakak-kakak, Bapak Ibu, firman Tuhan tuh juga mengingatkan kita loh, apakah semua orang itu semua orang dewasa itu dewasa gitu. Ternyata enggak semua orang dewasa itu dewasa. Kenapa? Nah, ini kita lihat dulu dari ayatnya ya. Paulus sendiri dalam Ibrani 5 ayat 12 bilang, sebab katanya sekalipun kamu ini ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu tuh masih perlu lagi loh sebetulnya diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Jadi kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Oh, ternyata ya, ada ya orang dewasa yang masih perlu minum susu daripada makanan keras. Kenapa ya? Oh, ternyata karena memang kita akan lihat dari teori tentang pertumbuhan gitu ya. Kenapa sih teori pertumbuhannya seperti apa nih gitu. Nah, ternyata di dalam teori pertumbuhan orang dewasa itu belum tentu loh seluruhnya dewasa. Jadi apa yang dimaksud dengan Paulus susu dan makanan keras? Ini bicara tentang sekali lagi teori pertumbuhan. Nah, pertumbuhan manusia itu ternyata kita sudah dengar juga minggu lalu, saya ulang sekali lagi, ada yang disebut dengan pertumbuhan fisik gitu ya. Pertumbuhan fisik ya kita bisa lihat anak bayi, balita, remaja, terus usianya sudah 20 sampai 80 tahun, kira-kira 90 tahun, fisiknya sesuai dengan usia bertambah gitu ya. Bahkan nanti di usia tertentu terjadi penurunan karena tidak bertumbuh lagi secara fisik gitu. Jadi kognitif juga begitu. Pertambahan usia membuat seorang secara kognitif bertumbuh. Kita mengasahnya dengan IQ gitu. Terus waktu kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA itu mengajak kita untuk berpikir secara makin lama makin dewasa, mulai dari
saya taunya ini apel gitu ya. Terus nanti ini apel merah, ini apel hijau gitu ya. Nah, itu tuh pertumbuhan kognitif loh, kita bisa bedakan, seorang anak bisa membedakan gitu. Terus nanti orang antar bertumbuh lagi dengan mengatakan, oh, apel hijau tumbuh di daerah seperti ini gitu ya. Nah, itu terus bertumbuh dan bertambah pengetahuan kita. Jadi secara kognitif kita tahu tambah usia orang kognitifnya bertambah kalau diajarkan. Nah, bedanya secara sosial pertumbuhan itu belum tentu kalau diajarin hasilnya baik. Kenapa? Karena ada pengaruh lingkungan, ada misalnya seorang anak ditinggalkan. Nah, secara sosial saat seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya, fisiknya bertumbuh, kognitifnya bertumbuh, tapi secara sosial dia belum tentu menjadi seorang anak yang pede, misalnya percaya diri. Tambah usia belum tentu tambah pede. Tambah usia belum tentu tambah berinisiatif. Tambah usia belum tentu tambah bisa industri atau membangun sesuatu. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang membuat dia nggak bertumbuh secara sosial. Jadi mandek gitu ya. Dulu saya sebutnya minggu lalu dengan yang sebelah kiri pertumbuhan linear, yang sebelah kanan pertumbuhan spasial atau non linear. Jadi dia tidak bertumbuh secara lurus gitu ya. Nah, yang kita mau bicarakan masih tetap di pertumbuhan emosi dan iman nih, gitu ya. Orang-orang yang bersikap kekanak-kanakan, dia secara emosi dan iman, pertumbuhan iman sejalan dengan pertumbuhan emosi, gitu ya. Jadi orang-orang yang pertumbuhan iman dan emosinya mandek, tetap ada di level bawah, gitu ya. Dia akan menjadi kanak-kanak. Jadi sekalipun usianya udah 30, 40, 60, 80, dia bisa kanak-kanakan tetap. Hanya saja ditutupi secara perilaku. Karena sebetulnya pertumbuhan manusia kan ada perasaan, pikiran, perilaku. Perilakunya bisa pakai jas, bisa pakai kebaya bagus, bisa pakai kacamata yang keren kayak orang-orang yang selebriti atau apapun itu gitu, bawa laptop, bawa tas, tapi sebetulnya emosi dan imannya masih kanak-kanak gitu ya. Nah, jadi apakah kita nih kan sebelum kita jadi pengajar, kita menjadi orang tua, mari kita berefleksi, kita ini sebetulnya bertumbuh nggak ya iman kita, ya saudara? Saya nggak tahu nih, saudara merasa bertumbuh nggak secara iman, gitu ya. Nah, apa sih indikatornya, gitu ya? Pertumbuhan iman pastinya seperti yang tadi saya sudah katakan bergantung pada pertumbuhan emosi, gitu ya. Apakah saudara dan saya masih kekanak-kanakan secara emosi? Nah, ini ada nih indikatornya. Misalnya emosi kanak-kanak itu seperti apa? Kalau saya suka maksa dan nggak memperhatikan situasi, pokoknya sekarang, saya maunya sekarang gitu. Nah, itu tuh emosi kanak-kanak seperti itu gitu. Jadi saya nggak bisa melihat, oh kayaknya nggak mungkin nih, ini udah mau hujan nih. Nggak bisa, pasti bisa gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita memberikan respon yang spontan tetapi merugikan orang lain atau diri sendiri. Ada satu sebutan namanya impulsif gitu ya. Pokoknya kalau dia ada orang memberikan pernyataan, dia mengalami sesuatu, dia memberikan responnya begitu cepat, tapi bisa menyakiti orang lain. Makanya kita suka bilang, duh ini penatua, ini pendeta kok ngomongnya kayak gitu ya, nggak pakai mikir. Nah, itu respon yang spontan dan merugikan orang lain karena dia nggak bisa mikir, karena dia tidak pikir panjang. Kenapa? Ya karena masih masih memelihara emosi atau sikap kekanak-kanakan. Yang ketiga, kalau sebagai seorang dewasa, kita lebih suka orang lain yang salah, blaming, ketimbang refleksi atau memperbaiki diri. Nah ini nih yang ironisnya kan ini ada di sebagian orang dewasa, saudara-saudara. Bisa jadi ada di dalam diri kita sebagai orang tua gitu.
atau juga sebagai pemimpin, entah pemimpin di tempat kerja, pemimpin di rumah, pemimpin di di dalam sebuah institusi masyarakat atau juga di gereja. Ada orang yang sukanya maksa, responnya spontan dan nyakitin lagi, suka nyalahin lagi gitu ya. Nah, emosi seperti ini ada pada diri anak-anak sebetulnya, apalagi bayi ya. Bayi kan gitu ya, mau minum susu nangis, marah, dikasih susu baru diem gitu ya. Atau kepanasan, tunggu digantiin baju, dipakein AC, baru dia diem. Ada tuh anak-anak yang nangis sampai guling-guling. Begitu dikasih gadget, diem, air matanya hilang. Nah, itu emosi kekanak-kanakan ya. Nah, Saudara, coba kita tes kecerdasan ya. Dari angka 1 sampai 5, 1 itu gini, dari 1 sampai 5 ya. Saat kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Nih, dalam hati boleh, tulis boleh, ngomong boleh. Misalnya, saudara lagi ngantri, terus lagi orang. Nah, saudara seperti apa nih? 5 ya. Oh, tunggu ya. Oke. Nih ya, lihat nomor 1 ya. Kalau diserempet orang atau disodok orang lagi ada ngantri, saudara tidak terganggu, terus saudara bilang, Bu, bisa nggak antri di belakang? Gitu. Baik-baik ya. Yang kedua, saudara agak terganggu. Gitu ya, agak terganggu. Ketiga, sangat terganggu. 4, sangat terganggu, sampai emosional. 5, sangat terganggu sampai meledak. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama kan tidak terganggu ya. Terus bisa ngomong, Bu, bisa nggak antri di belakang, Bu? Gitu ya. Atau yang kedua agak terganggu nih. Kan orang kayak gini ya. Udah saya bilang dulu, Bu. Itu Bu antriannya. Oh, itu agak terganggu tuh gitu ya. Yang ketiga, sangat terganggu sampai speechless atau cuek. Nyebelin banget nih orang. Diem, tapi grumble gitu ya. Terus kayaknya mukanya nggak enak. Nah, itu nomor 3. Nah, nomor 4, sangat terganggu sampai berpikir akan melakukan sesuatu yang merugikan dan menyakitkan. Pengen gue bentak rasanya nih ibu, gitu kan ya. Atau yang kelima, sudah kita bentak. Bu, antri belakang. Gitu ya. Nah, saudara ada di mana nih? Silahkan kita tes-tesan ya. Ngetes. Saudara kalau di antrian, diambil sama orang antrian kita, bertubi-tubi gitu ya, banyak gitu ya. Saudara ada di step berapa nih? 1, 2, 3, 5. Silahkan. Mungkin kalau mau chat boleh. Kalau mau dalam hati juga nggak apa-apa sih. Mau ngomong juga nggak apa-apa. Silahkan. Kira-kira ada di step mana nih? Nah, saudara, belum ada yang ngechat ya? Ya, pokoknya kita pasti ada emosinya ya. Ada di 4 tuh. Ada di 4 udah berarti belum berani untuk menunjukkan emosi ya. Atau hal yang merugikan. Masih mikir dulu. Oke, aku harus kontrol nih ya gitu. Thank you banget, Kak. Ada di 3 sangat terganggu sampai diem aja mukanya ketekuk gitu ya. Oke, saudara. Itu baru antrian ya. Antara 2 dan 3 depend on situation. Thank you banget kakak-kakak dan bapak ibu. Di 2 ya agak terganggu ya. Oke. Kalau kendaraan saudara atau barang kesayangan saudara enggak sengaja rusak sama orang lain, ada di mana? Silakan menjawab lagi. Kalau barang saudara yang paling disayang rusak enggak sengaja karena orang lain, karena anak, karena teman, sangat terganggu ya. Oke, barang kesayangan ya. Oke, sangat terganggu. Sangat terganggu. Gua gaplok deh gitu ya. Terus ada gaplok orang bener lagi gitu ya. Thank you banget untuk jawabannya. Ini cara kita berinteraksi di dalam dunia maya. Jadi terima kasih untuk respon kakak-kakak dan teman-teman. Sekarang yang terakhir, kalau orang yang paling kita sayang disakiti oleh seseorang yang sengaja menyakiti dia, respon kita apa? Silakan. Orang yang paling kita sayang disakiti oleh orang lain dengan sengaja. Respon kita adalah, kelihatan ya. Lihat tuh kakak-kakak. Terjadi sebuah pengalaman yang serupa
ada di 3, 4, 5 kita, nggak ada yang 2 nih, nggak ada yang 2 nih kalau kayak gitu ya. Agak terganggu sampai bilang, ya jangan begitu dong gitu ya. Agak ini juga ya, agak nggak normal juga kalau kita tidak terganggu kan ya. Jadi tergantung situasi benar. Nah, tetapi bagaimana kita mengungkapkannya itu menjadi bagian dari kecerdasan emosi gitu ya. Jadi kita waduh, ada yang 2 ya, mantap. Agak terganggu aja ya kalau ada yang nyakitin. Iya, keren. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol atau mengatasi emosi kita, maka sebetulnya kakak kita sedang melatih kecerdasan emosi kita dan meninggalkan sikap kekanak-kanakan. Jadi make sense, kita marah, make sense. Tapi bagaimana kita mengolah, itu juga penting. Jadi orang Kristen bukan tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh sedih. Tetapi orang Kristen diajak untuk mengolah bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus gitu. Nah, itulah yang Paulus bilang, dikasih makanan keras nih baru bisa gitu ya. Udah bisa. Kalau enggak susu aja terus gitu. Nah, Saudara, beberapa kasus yang membuat orang kekanak-kanakan saya bagi menjadi 2. Tantrum itu mengekspresikan emosi kita dengan tidak sehat, nangis-nangis, teriak-teriak, lempar sesuatu, menyalahkan orang lain, mempermalukan orang lain, mengadu domba, sampai bikin trik gitu ya. Atau yang kedua, diam aja, kelihatannya tenang, cool, kelihatannya tenang, tapi bergemuruh di dalam hati dengan cara mendiamkan orang, leave group gitu ya, mengalihkan pembicaraan, nggak mau bicara lagi, ya sudah dibiarkan menggantung kalau punya masalah. Membohongi orang, ada orang yang dia tenang aja, tapi dia bohong gitu ya, supaya cepat selesai masalahnya gitu. Atau ya menyakiti orang lain tapi kelihatannya cuek dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa kasus yang membuat orang terlihat atau bisa dinilai sebagai kekanak-kanakan. Dan ini bisa terjadi loh di kalangan orang dewasa, bahkan anak-anak dan remaja kita kalau tidak dididik atau dituntun, mereka kan seperti ini, Saudara. Jadi penting sekali kita belajar dan mengajarkan anak-anak kita atau memberi contoh bahkan kepada anak kita, karena perilaku kekanak-kanakan itu bisa menular loh. Jadi mamanya marah-marah, people see, people do katanya. Children see, children do. Anak-anak melihat dari apa yang orang dewasa lakukan. Gitu. Nah, beberapa alasan yang membuat orang menjadi kekanak-kanakan itu karena dulunya gitu ya, katanya ada inner child ya, pengalaman masa kecil yang diperlakukan tidak baik. Misalnya ditinggalkan, saudara pernah dibiarkan, disingkirkan, dianggap rendah, dibandingkan, dipermalukan, dan di lainnya. Atau saudara juga pernah absen atau tidak dilibatkan, tidak diberitahu, tidak dianggap, tidak ditanya waktu kecil. Waktu di umur segitu. Jadi yang namanya sikap kekanak-kanakan itu, kita memberikan respon waktu mengalami ini di usia dewasa, respon kita seperti kanak-kanak. Jadi saya pernah ketemu dengan seseorang yang kehilangan tasnya gitu ya, karena dijambret gitu ya. Wih, dia teriak-teriak, Saudara. Sampai wah teriak-teriak deh, paniknya minta ampun gitu. Ini orang umur hampir 30 tahun tapi kehilangan tasnya sampai teriak-teriak seperti ini gitu ya. Dan teriak-teriaknya ini bukan teriakan orang dewasa. Teriakannya tuh teriakan anak kecil yang kayak kehilangan mainan kesayangannya gitu. Terus disuruh tidur sama mamahnya. Duh, kenapa begini ya? Oh, ternyata memang ada sisa-sisa inner child atau kekanak-kanakan di dalam diri yang sampai besar itu terbawa gitu. Ya memang ada sisi kekanak-kanakan kita yang nggak apa-apa dipertahankan gitu ya. Misalnya saat kita manja-manjaan sama pasangan, itu kekanak-kanakan bisa muncul, Saudara. Atau saat kita main bersama dengan teman-teman SD, muncul lagi sikap kekanak-kanakan kita gitu ya. Cerita-cerita masa lalu gitu ya. Terus kita main-mainan yang masa kecil, terus kita makanan-makanan masa kecil. Saya pernah, Saudara, saya ingat banget tuh ya, kekanak-kanakan saya itu muncul pada waktu saya mengingat satu es. Jadi saya tuh nggak suka es dan produk dairy atau yang dari
sapi gitu ya segala macam. Nah, jadi saya tuh suka satu es yang nggak ada susunya, saudara. Namanya es krim Budi. Kalau saudara pernah tahu tuh di zaman tahun 80-an ada es krim namanya es krim Budi gitu ya. Dulu saya jajannya tuh 300 perak seminggu, nggak merasa punya duit untuk beli es krim Budi yang harganya 75 perak gitu ya. Jadi kan rugi banget kalau belanja 75, 3 hari habis tuh duit saya gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak beli tuh, saudara. Nah, satu kali saya lihat di IG ada es krim Budi gitu kan ya. Tapi kalau belinya 1-2 rugi karena ongkirnya mahal, packagingnya mahal. Saudara tahu, akhirnya tuh gara-gara es krim Budi 75 perak saya nggak bisa beli. Kemarin ini tuh tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun lalu ya, pokoknya pas pandemi. Saya beli es krim Budi sampai 400.000, saudara. Itu packagingnya bagus banget gitu ya. Saya beli sampai 30 biji kalau nggak salah. Soalnya memang itu harga distributor untuk jualan. Karena nggak mungkin beli ngecer, harganya mahal sekali gitu ya. Sampai saya bagiin kakak saya. Terus kakak saya juga, Tom, lu udah makan belum es krim Budinya? Belum, sayang-sayang, gua pelan-pelan makannya, katanya gitu. Karena kita semua nggak bisa beli 75 perak zaman itu gitu. Nah udah itu akhirnya saya nggak beli-beli lagi tuh karena kekanak-kanakan itu telah terbayarkan. Jadi udah nggak mau lagi sekarang. Jadi ada yang positif, ada yang menyenangkan, tapi juga ada pengalaman kanak-kanak yang tidak menyenangkan, bahkan membuat hati terluka sampai dalam, sehingga ketika trigger itu muncul, kita akan berteriak seperti usia tersebut. Gitu. Nah, itu bisa terjadi pada orang dewasa, khususnya perasaan-perasaan ini. Perasaan lain banyak ya. Misalnya marah dan kecewa gitu ya. Marah dan kecewa ini 2 perasaan yang berbeda, saudara. Tapi jika seorang tidak dapat memahami nama perasaannya, ia akan merasa sendirian. Jadi saya marah waktu orang itu nusuk saya dari belakang. Gitu ya. Nah itu dirasakan di dalam hati. Dan kalau kita tidak bisa move on atau ada di posisi 3, 4, 5, bisa jadi itu ada kekanak-kanakan kita yang belum beres. Jadi otomatis ketika kita belum beres, kita cari cara dong bertahan menanggung perasaan itu sendirian. Nah akhirnya apa? Tidak heran terjadi orang emosional, marah-marah, mendiamkan orang lain, meninggalkan sebuah percakapan, bahkan meninggalkan pasangannya. Karena bisa jadi pasangannya menjadi trigger keluarnya kekanak-kanakan yang tidak menyenangkan, sementara ada orang lain yang bikin dia nyaman, nggak bikin dia marah, menghibur kemarahannya, gitu ya. Itu bisa terjadi. Lalu, yang dirasakan sedih dan frustrasi. Sebagian orang tampak menunjukkan perilaku marah kelihatannya, berteriak gitu ya. Padahal sebetulnya dia sedih dan frustrasi. Nah, ini kekanak-kanakan yang tidak dimengerti oleh orang dewasa seringkali. Namanya perasaan di balik perasaan. Jadi contohnya ya, saudara kan ngamuk-ngamuk nih, atau saya ngamuk-ngamuk gitu di depan anak saya gitu kan ya. Nah, karena anak saya main gadget, tidak mau mandi waktu kecil, jadi saya marah gitu ya, banting gadget anak saya, misalnya, belum pernah sih gitu ya. Nah, sebetulnya saya itu bukan marah. Yang saya rasakan, ternyata saya sedih karena tidak didengarkan oleh anak saya. Karena waktu kecil, saya juga, karena anak bungsu, nggak ada orang yang mau dengerin saya. Sehingga waktu anak saya sedikit aja nggak dengerin saya bisa ngamuk tuh. Gitu. Itu bukan marah, saudara. Sebetulnya itu sedih karena ditinggalkan. Nah, itu kan sikap kekanak-kanakan yang muncul karena perasaan yang waktu kecil tidak pernah diperhatikan. Nah, yang lebih parah lagi kalau kita ngalamin ini, saudara. Dalam pernikahan, dalam kehidupan kita seringkali curiga sama orang, nih orang kayaknya nggak baik deh. Atau kita cemburu gitu ya. Ngapain sih dia telepon-telepon gitu ya. Kayak nggak punya pasangan aja. Kayak nggak tahu saya udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, suami saya udah punya pasangan gitu ya. Nah, tapi perasaan itu kan malu untuk ditunjukkan. Dan itu kayak lagi nonton film Layangan Putus sudah selesai gitu ya. Ada perasaan terdalam yang kita nggak bisa ungkapin karena nggak ada bukti. Nah, sikap seperti ini, saudara,
sebetulnya diawali dengan sikap kekanak-kanakan di zaman itu yang belum beres. Gitu. Nah, ini akhirnya akumulatif dalam perjalanan kita. Nah, kita sulit mengatakannya karena nggak tahu caranya gimana. Akhirnya kita nggak bijak menunjukkannya. Nah, saudara, kalau kita seperti ini, bagaimana mungkin kita menjadi contoh dan mengajarkan anak-anak kita untuk bersikap dewasa? Karena ternyata kita sendiri tidak bisa mengatasi perilaku kekanak-kanakan kita. Nah, kenapa saya bilang seperti ini, saudara? Karena ada sebuah buku tuh, saya kira-kira 23 tahun yang lalu, saya pertama kali membaca sebuah buku 25 tahun yang lalu, kira-kira saya membaca sebuah buku meninggalkan perilaku kekanak-kanakan. Gitu ya. Oh ya, itu menyadarkan saya. Oh iya ya, ternyata dalam diri orang dewasa ada unsur kanak-kanaknya ya gitu. Jadi ini bukan sindiran, ini kenyataan gitu ya. Tinggal kita mau menyadari dan berubah atau enggak nih gitu. Kalau nggak berubah ya kita kanak-kanak terus dan anak-anak kita akan belajar terus bagaimana bersikap kekanak-kanakan seperti orang tuanya, gurunya, guru sekolah minggunya, pendetanya, penatuanya gitu ya, bosnya. Nah, itu yang kita mau tinggalkan ya, saudara. Nah, lalu kalau saudara kita post dulu, ada satu tayangan yang saya ingin saudara saksikan sebentar gitu ya, bahwa di dalam dunia ini ada dikenal, kita belum tahu ya mungkin, atau mungkin ada yang sudah tahu gitu ya, ada yang namanya, nah tentang Peter Pan Syndrome. Ini bukan gambarnya Peter Pan gitu katanya ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan Peter Pan Syndrome? Kalau saudara pernah tahu filmnya Peter Pan, saudara, jadi Peter Pan itu, ini kan orang nggak tahu dia laki atau perempuan, itu yang pertama ya. Yang kedua kita nggak tahu dia umur berapa nih. Yang pasti dia bukan anak-anak. Jadi dia ketemu si Windy aja tuh dia seumur tuh kira-kira tuh. Nah jadi bahkan lebih tua dari itu gitu ya. Nah orang senang menceritakan tentang Peter Pan kan. Orang dewasa cerita ke anaknya gitu ya sebagai pengantar tidur, lalu menceritakan apa yang dilakukan oleh Peter Pan. Tapi tahukah saudara bahwa Peter Pan itu mengalihkan kekelaman, hal yang membosankan dalam diri orang dewasa. Jadi Peter Pan ini terinspirasi oleh orang dewasa yang katanya hidupnya tuh bosenin banget gitu. Jadi apa yang dia lakukan tuh sangat membosankan, menjemukan, nggak ada jalan keluar untuk having fun atau bersenang-senang. Jadi nggak ada tuh. Nah makanya orang dewasa ada yang mengambil mode atau ciri gitu ya. Dia nggak mau dewasa. Jadi oke, daripada saya dewasa bikin pusing gitu ya, mendingan saya mengambil kesempatan untuk mikirin yang enak-enak aja. Mikirin yang kanak-kanak aja. Kenapa? Karena orang dewasa tuh rumit gitu ya. Nah, makanya ada Peter Pan Syndrome namanya. Dimulai dari sebuah konsep bahwa saya ini lebih baik ya katanya suruh nonton sampai habis. Kita ini lebih baik menjadi balik ke masa kanak-kanak kita gitu ya. Sehingga akhirnya seperti si Peter Pan ini. Jadi ini istilah untuk orang yang apa tuh sudah memasuki usia dewasa tapi tidak bisa menghadapi tanggung jawab dan emosi mereka sebagai orang dewasa. Ya, ciri-ciri yang mengalami Peter Pan Syndrome. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama dia nggak punya target hidup, sering menunda untuk memikirkan tujuan hidup mereka. Jadi udahlah, nggak usah pikir-pikir mau apa, jalanin aja yang ada sekarang gitu. Nah terus dia menjadi orang yang sulit sekali mempunyai target-target atau rencana hidup. Dalam waktu yang terbatas lebih baik kita having fun, gitu kata dia. Nah terus dia nggak mau melihat kenyataan bahwa ada kesulitan, ada pergumulan, ada tugas dan panggilan, pokoknya having fun aja gitu saudara. Nah, orang-orang seperti ini susah untuk menerima masukan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi menghindar. Nah, ini make sense nih. Nanti di gereja ada orang-orang yang oke, siap. Gitu ya. Tapi begitu dikasih tanggung jawab, dia nggak bisa.
Dia bingung gimana menyelesaikannya. Bahkan ngurusin anak yang lagi marah juga dia nggak bisa nih kayak gini. Bisanya cuma marah, anaknya ikut marah, atau dicuekin tuh anaknya. Karena dia nggak tahu mesti ngapain ke anaknya. Kan ngeri saudara orang tua begitu. Dia nggak bisa tuh ngajarin anaknya dengan baik. Seperti ini. Nah, apalagi kalau anaknya tantrum. Dia juga akan tantrum. Tantrum itu menyatakan emosi anak kecil yang berapi-api, sangat ekspresif gitu ya. Nah, orang dewasa yang seperti itu, dia nggak bisa tanggung jawab seperti ini, saudara. Jadi dia selalu mengambil dalih keluar dari kewajiban yang dialaminya. Nah, kan menyedihkan sekali ya. Dan orang seperti ini nggak bisa berhubungan sosial. Sehingga akhirnya dia sendirian. Udah deh, saya nggak mau ketemu ini, nggak mau ketemu itu. Saya nggak bisa menanggung sama si A, nggak enak. Si B, nggak enak. Semua orang pokoknya salah. Cuman saya yang benar. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa bergaul. Nggak usah bergaul sama sahabat, nyakitin. Sama orang seusia, nggak enak, kurang dewasa. Sama orang yang lebih tua, dianggapnya orang lebih tua menggurui. Pokoknya semua orang salah aja dalam hidup dia. Nih, ini ya. Oke. Waduh, internet connection-nya mati. Apakah saya terdengar? Masih ada. terdengar, Kak? Masih. Apakah saudara masih bisa mendengar saya? Masih, Bu. Oke, sorry, soalnya connection-nya kayaknya ya. Oke, aku lanjutin lagi. Nah, Peter Pan syndrome itu dalam dunia dewasa ada, sekarang juga ada. Saya summarize-kan dalam 4 hal. Secara emosi, itu meluapkan emosinya seenaknya. Secara tanggung jawab, dia suruh anaknya yang tanggung jawab. Mama yang sakit, anaknya yang beres-beres gitu kan ya. Mamanya nonton film, anaknya kerjain pekerjaan rumah, gawat juga nih. Terus dia nggak bisa kesepian, selalu moodnya tuh saya mesti ada kesibukan, saya mesti ketemu orang, saya mesti having fun. Terus dia nggak punya rencana, ingin punya rencana yang melanggar dan suka melanggar janji. Nah, bagaimana mengatasi sikap kekanak-kanakan semua itu dalam perjalanan hidup kita? Langkah pertama, saudara, sadari bahwa ada unsur kekanak-kanakan dalam diri kita. Yang bisa jadi baik kalau main sama anak, kan kita mesti dong menunjukkan sikap kekanak-kanakan, nggak bisa serius-serius terus sama anak gitu ya. Justru kita mesti ikut main, tapi kalau main terus kan repot. Nah, jadi sadari bahwa kita punya tanggung jawab gitu ya, dan kita mau memilih tanggung jawab tersebut, menanggung resiko, dan menemukan jalan keluar supaya kita bisa melanjutkan hidup. Nah, atau kekanak-kanakan kita adalah kita cepat emosional, bukan emosi aja ya, emosi baik, tapi emosional itu yang kurang baik atau yang perlu diperbaiki. Nah, ini juga bisa terjadi pada anak kita karena menular tadi ya, saya bilang menular, menurun, ditiru. Dengan cara apa? Kita menularkan kepada anak untuk tidak bertanggung jawab. Dalam arti, ya udah deh, mama aja deh yang ambil alih gitu kan. Ya anak nunggu aja orang tua bertindak. Nanti sampai udah dewasa ya, ada tuh ya. Orang tua yang nanya sama saya, Bu, ya anak saya dikenalin Bu sama siapa? Aduh, ini kenapa jadi orang tuanya yang sibuk jodohin anaknya gitu ya? Kenapa anaknya nggak cari jodoh sendiri gitu? Karena ya itu, makan diambilin, uang dibayarin, tidur dibangunin, rumah disiapin, jodoh pun sampai anaknya, dan anaknya gini, Bu, ya udah nih ada nih 1 orang, tapi saya nggak tahu nih dia mau berjodoh atau enggak gitu kan ya. Terus mamanya tinggal gini, oh yang ini anak saya nggak mau, yang ini anak saya nggak mau. Saya bilang, aduh biro jodoh anak-anak nih saya nih kayaknya gitu ya. Jadi wow, mengerikan sekali ya. Anak umur
40 tahun saudara, bayangin 40 tahun namanya masih cariin jodoh, bayangin. Terus dia bilang si A nggak mau, si B nggak mau, si C nggak mau. Dalam hati saya yang keliru atau keluarga ini yang error gitu ya. Oke. Akhirnya saya pikir udahlah, saya udah nggak mau lanjutin percakapan tentang perjodohan gitu ya. Nah, lalu dia mengambil alih tugas tanggung jawab anak biasanya. Jadi hati-hati saudara kalau kita masih melanjutkan mengambil alih tanggung jawab anak. Dengan apa? Ini orang tua nih ya. Kita pikir kan kita tanggung jawab ya. Kita protes ke guru, bahkan sampai SMP, SMA, kita protes. Padahal anak kita bilang udah mah, jangan nanya mah, jangan ngomong, jangan protes gitu. Aku malu gitu kan ya. Tapi mamanya tetap protes atau papahnya tetap maju. Saya pernah tuh ada orang tua yang maju, nggak usah cerita di mana gitu ya. Sampai saya akan bawakan polisi. Dalam hati saya bilang gini, Pak, apa anak Bapak nggak malu, Pak? Nanti kalau diperkarakan di polisi dan semua teman-temannya tahu Bapaknya memperkarakan di polisi, dia kan perlu bisa menyelesaikan ini semua sendiri juga, Pak, gitu. Dalam kehidupan sosialnya, gitu ya. Nah, atau mengambil alih tanggung jawab anak ya. Kita bilang, udah nggak usah yang itu urusan papa mama, gitu ya. Lah kalau anak kita udah mulai mau mengurus sesuatu yang memang biasanya diurus orang dewasa, ajari bagaimana caranya sehingga mereka belajar secara bijak melakukannya. Bukan udah nggak usah, itu urusannya Mbak, itu urusannya Bapak, itu urusannya Papa, urusannya Mama gitu ya. Lalu yang ketiga, anak akhirnya jalahin orang tua tuh kan. Karena mama nggak ini kan, ada tuh anak-anak yang mamahnya minta maaf karena lupa nganterin PR-nya ke sekolah. Papahnya minta maaf karena terlambat sampai sekolah. Ya Tuhan, ini yang ke sekolah anaknya tuh bapaknya gitu ya. Padahal seharusnya anak-anak yang mulai belajar bertanggung jawab atas jam berangkat gitu ya, bangun tidur. Nah lalu akhirnya anaknya cuek. Ya udah terserah papa deh, terserah mama deh. Saya suka tuh ketemu anak yang hanya milih makanan aja, dia ngelirik ke papa mamanya. Terserah mama deh katanya. Loh ini gimana sih gitu ya. Itu sebetulnya bukan anak-anak yang kekanak-kanakan, orang tuanya, karena semua mau diambil alih sama dia. Padahal yang perlu adalah sharing tanggung jawab. Berikan pilihan, anak menjawab. Berikan tanggung jawab yang beresiko gitu kan ya. Kerjaan rumah kek gitu. Bicara pada orang asing, berbagi, beri kesempatan kepada anak untuk melakukan itu. Nah, lalu berikan kesempatan anak untuk salah. Itu penting kakak-kakak. Anak tuh perlu salah. Kenapa? Karena dia belajar dari kesalahan. Kalau dia nggak pernah salah, dia nggak pernah dewasa untuk memperbaiki kelakuan. Dan orang tua yang selalu tanggung jawab atas kesalahan anaknya berarti tidak sayang sama anaknya. Itu kata seorang penulis buku laris di Amerika tentang konsultan parenting gitu ya. Tunggu, belum ketemu di otak. Tapi dia bilang cinta itu berarti membiarkan anak untuk salah juga dan bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Jadi langkah kedua, tadi itu kan teaser ya. Langkah kedua adalah melatih kecerdasan emosi anak. Caranya gimana? Ada disebut, saya menyebutnya dengan red button, saudara. Jadi kalau orang emosional, itu karena dia nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saudara juga mungkin nggak ngerti, jadi teriak aja atau diemin orang gitu. Nah, langkah kedua adalah kita perlu melatih kecerdasan emosi kita sejak dini. Caranya gimana? Caranya adalah ada formula, namanya temukan red button kita. Red button tuh kayak jerawat atau bisul. Adau, sakit gitu kan ya. Kalau bisul kita dipencet, kita cuma bisa adau atau ngegebuk orang. Itu saya sebut red button, kepencet gitu ya. Nah sebetulnya waktu dipencet itu bisa ngomong. Aduh sakit nih, ada bisul di paha kiri saya, jangan ditepok dong gitu kan ya. Walaupun dia, apa kabar lo gitu ya, tapi kita marah gitu. Nah red button itu juga begitu. Ada perasaan yang ada di dalam diri kita yang masih menjadi luka. Ini sebetulnya nanti bicara tentang pemulihan, tapi hari ini kita nggak bicara pemulihan, kita cuma bilang latihlah kecerdasan emosi kita dengan mengatakan saya
tambah perasaan saya, tambah saya diapain, waktu siapa dan oleh siapa. Nah, ketika kita bisa melatih kecerdasan emosi kita seperti itu, langkah ini membuat kita bisa menemukan solusinya. Sampai kita tahu ini loh, bisulnya ada di tangan kiri, bukan di kaki kanan gitu ya. Ya kayak orang mendiagnosa kan dokter ya. Dok, saya sakit perut, Dok. Kenapa sakitnya? Pokoknya sakit perut, Dok. Sembuhin saya aja. Nggak bisa, Bu. Ibu mesti kasih tahu sakitnya apa. Nanti baru kita USG atau MRI gitu. Ini, Dok, sebelah kanan rasanya cekot-cekot. Terus kalau diterusin sambil angkat kaki, rasanya menusuk. Nah, itu kita bisa memahami sakit kita. Orang dewasa bisa begitu. Anak-anak nggak bisa kan? Maka kita ajarin. Sakit perutnya itu seperti ditusuk-tusuk atau seperti diremas-remas gitu ya. Nah, itu cara kita mengajak anak cerdas secara emosi. Dia perlu tahu lukanya apa sih? Di mana sih? Nah, jadi akhirnya yang penting adalah beritahu nama emosinya. Itu penting. Nah, banyak anak kan dilarang bicara ya, Saudara. Atau diminta untuk menyangkal emosinya sejak kecil oleh orang tuanya. Nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Udah dewasa, udah gede, anak laki nggak boleh nangis, gitu ya. Nah, hati-hati Saudara, itu membuat mereka tidak cerdas. Atau dilarang bicara. Aku sedih, Mami. Nggak ada sedih-sedih. Gitu. Saya ingat banget tuh, ada orang curhat. Bapaknya bilang, nggak perlu sedih. Ada Tuhan. Gitu. Aduh, jangan gitu ya. Anak-anak menjadi tidak cerdas nanti emosinya. Nah, jadi bagaimana melatih anak jadi dewasa dalam emosi, sama seperti kita melatih diri untuk dewasa dalam emosi kita, gitu ya. Yang perlu kita lakukan, Saudara, adalah kok jadi ke sini. Tunggu ya, kebalik lagi. Yang kita perlu lakukan adalah pelajari nama-nama perasaan. Saudara perlu tahu bahwa di dunia ini ada puluhan nama perasaan. Jangan marah lagi, belum tentu marah itu. Lalu bilang, bagaimana perasaan saya? Kedua, pahami perasaan anak. Kalau kita punya anak didik, pasangan, rekan kerja, anak buah, gitu ya. Oke, papi mami tahu kamu sedih, papi mami tahu kamu kecewa. Itu bukan kecewa, Mami. Oke. Kalau bukan kecewa apa? Malu. Aku malu, Mami. Oke. Papi mami tahu kamu malu, gitu ya. Yang ketiga, tunjukkan respon empati. Jadi dengan cara, oh, jadi dia ini lagi malu, gitu ya. Nah, terus tunjukin body language, Saudara. Kalau anaknya malu, jangan kita ketawa. Itu jadi pusing tuh dia. Gimana ya kalau orang sedih tuh diketawain, malu lagi diketawain gitu ya. Akhirnya dia nggak cerdas tuh emosinya, kekanak-kanakan nanti. Ada saya ketemu dengan seseorang yang kalau sedih malah ketawa. Kalau marah malah ketawa. Bingung tuh dia gimana cara mengungkapkannya. Karena nggak belajar sejak kecil bagaimana mengekspresikan, menunjukkan, mengungkapkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga mix up nama perasaannya gitu. Sama seperti orang yang malu tapi marah. Nah, itu kan beda gitu. Terus kecewa tetapi ngamuk gitu. Padahal bilang aja saya kecewa banget loh gitu. Ya, Saudara. Nah, jadi body language itu apa? Ngangguk, mengiyakan. Kalau anaknya bilang, "Mami, aku sedih deh, nilaiku jelek," gitu ya. Iya, oke. Kenapa ya bisa jelek ya? Sambil menunjukkan serius kita. Bahkan katanya diam itu penting, bukan mendiamkan ya, Saudara. Lalu tarik nafas. Sambil apa? Pahami perasaan dan tunjukkan respon empati, gitu ya. Nah, lalu kata-kata itu penting. Jadi menjadi cara memperbaiki perilaku kanak-kanakan, tuangkan lewat kata-kata, Saudara. Jadi saya sedih karena dikhianati. Mama kecewa karena kamu nggak mau belajar semalam, jadi hasilnya jelek. Bukan marah, kecewa Mama. Mama sedih karena kamu nggak dengar kata-kata Mama, akhirnya begini. Tapi ya udahlah gitu ya. Nah, tarik nafas, buang gitu ya. Itu namanya red button. Nah, nanti kita akan sharing time. Ini waktunya jam berapa nih ya? Kita untuk bicara tentang nama-nama perasaan gitu ya. Oke, kita mau sharing dulu ya, sharing. Kakak-kakak di 21 ini ya. Tolong kakak-kakak, Bapak Ibu menuliskan di chat.
kita sharing time, gitu ya. Kita belajar kecerdasan emosi untuk tidak kekanak-kanakan dengan cara memberikan, memahami, mengungkapkan judul dari perasaan kita. Judul ya, judul. Saya gitu ya, merasa bangga kalau apa? Silakan tulis di chat. Saya bangga nih, yang ini yang kuning ya, bahagia, lebih dalam lagi saya bangga. Wow, saya bangga banget. Kalau apa? Silakan di chat. Saya bangga kalau, silakan. Saya bangga kalau, ada Bapak Ibu, kakak-kakak, pernah mengalami bangga? Silakan tulis di chat. Saya bangga kalau apa? Misalnya, saya bangga bila anak saya bisa hidup tanggung jawab. Keren. Ide karya saya dianggap penting dan berguna. Mantap. Saya bangga kalau berhasil. Wah, sama. Saya bangga kalau tercapai mimpi saya. Wow. Saya bangga apa lagi? Saya bangga kalau bisa menyelesaikan masalah. Mantap. Saya bangga bila anak saya berhasil. Ya. Saya bangga kalau semua anggota keluarga makan masakan saya dengan lahap. Keren. Makanya saya nggak pernah masak. Karena saya nggak bisa bikin keluarga saya lahap. Gitu ya. Masaknya beda. Daya bikin buku aja saya. Daripada masak kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Terima kasih. Mantap ini. Tiap orang bangga dengan karyanya masing-masing yang berbeda. Kalau anak saya mandiri, mantap. Bila anak saya bisa menyelesaikan masalah, keren. Saya juga tuh, saya bangga kalau anak saya bisa menyatakan wisdom words-nya. Lagi yang lain, saya bangga kalau karya saya dihargai. Terima kasih kakak-kakak. Oke, kita masuk dalam perasaan kedua. Oh, bila saya mandiri karena, bila anak saya mandiri dan keluar rumah saja, karena keluar rumah saja takut. Oke, mantap Kak. Saya bangga karena pekerjaan saya selesai tepat waktu dan baik. Saya bangga dapat melihat orang di sekitar saya bahagia. Makasih. Nah, dari contoh-contoh ini kakak-kakak, bisa jadi anak kita atau murid kita itu punya kebanggaan yang berbeda. Nah, biarkan mereka punya rasa bangga yang dengan alasan yang berbeda. Nggak harus sama dengan kita. Dan kita menghargai perbedaan itu. Ya, kita lanjutkan. Saya merasa takut. Kalau apa? Silakan. Saya merasa takut kalau apa? Kalau saya takut apa ya? Saya pernah ditanyain tuh sama teman-teman pendeta, kamu takut nggak Ri kena COVID? Kamu takut nggak kalau kita buka gereja kita secara onsite? Khawatir nggak kamu? Gitu ya. Nah ini tiap orang punya rasa takut yang berbeda. Ada yang takut kalau kehilangan keluarga. Terima kasih. I feel you. Takut gagal di proyek yang sedang dilakukan. Takut kena kanker, takut gagal, kalau anak memberontak, takut keluarga saya terluka. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang jujur dan sharingnya. Takut salah didik anak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Yang lain lagi, takut apa? Takut itu sesuatu yang manusiawi. Tapi kalau kita tidak menyatakannya, apalagi saat kita mendidik anak kita, itu akan menjadi perilaku yang bisa membuat orang lain bertanya-tanya. Kenapa mama kayak gitu ya? Kenapa kakak sekolah minggu kayak gitu ya? Gitu ya. Saya takut kalau anak saya nggak bisa berbaur dengan temannya setelah nanti masuk sekolah secara reguler. Betul. Ini pergumulan para orang tua ya Kak. Karena mereka biasanya online terus. Ya. Kita punya ketakutan. Dan ketakutan itu sangat berguna kalau kita nyatakan di depan anak kita tanpa kita emosional. Misalnya, saya bilang sama anak saya misalnya, oke, takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Oke, Kak. Takut nggak selamat kalau kena COVID, lagi nggak selamat karena PTSD pasca COVID. Pertama, suami nggak selamat. Aduh, so sorry, Kak, to hear that. Takut kalau anak ada kelainan, misal autis, nggak bisa gaul. Oke, iya, Kak, makasih. Terima kasih, teman-teman. Ini sharing yang mendalam menurut saya, karena nggak semua orang bisa menyatakan rasa takutnya. Dan saya sangat menghargai, karena kakak-kakak sudah
berlatih untuk menyatakan perasaan yang sebenarnya dan alasan yang sebenarnya. Ini dua hal yang sangat berharga kita bagikan dan latih anak-anak kita. Kebayang nggak kalau anak kita bisa menyatakan juga sampai remaja, sampai dia dewasa, Mami, aku takut loh Mami dengan nilai-nilaiku ini. Makanya ketika aku takut nilai jelek, aku main gadget. Nah ini yang perlu kita tolong. Anak-anak kita perlu ditolong. Akibat takut nilai jelek, dia main gadget. Nah ini kan nggak nyambung. Nah kalau kita nggak tahu nama perasaan dia, kita pikir dia males. Padahal sebetulnya dia takut nilai jelek karena stresnya, dia nggak mau belajar jadinya. Karena kebanyakan bahan mungkin. Saya gitu, saudara. Waktu kecil tuh saya jarang belajar. Kenapa? Kebanyakan bahan, pusing saya ngeliat bahan itu. Apalagi otak saya tuh agak lompat. Nah, semua bahan bacaan di buku itu teratur tulisannya. Jadi kalau saya baca, itu nggak masuk-masuk ke otak saya. Ini daripada saya baca, tapi saya nggak ngerti dan tambah tegang, saya nggak belajar, saudara. Nah, ini kan orang tua nggak tahu kalau otak saya lompat. Ternyata di usia saya yang hampir ke 50 tahun ini, saya baru tahu tuh otak lompat saya itu bisa diterapi, bisa diperbaiki. Kebayang nggak, saudara? 40 tahun tuh, saya nggak tahu ini ada kenapa otak saya begini. Nah, orang tua saya sampai marah, sampai mendiamkan saya, karena nilai saya jelek, karena saya nggak mau belajar, gitu ya. Ternyata emang karena struktur otak saya nggak bisa dengan pelajaran tradisional, yang baca, didikte, hafalin, nggak bisa tuh saya begitu. Catatan khotbah saya juga dalam bentuk mind map, saudara. Jadi orang nggak bisa baca kecuali otaknya juga lompat seperti saya, gitu ya. Jadi catatan khotbah saya bukan seperti orang nulis buku dari kiri ke kanan. Kadang-kadang catatan khotbah saya ada di kanan, terus bacanya ke kiri, terus ke tengah, terus ke atas lagi, gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu saya mengingat khotbah saya 1, 2, 3, 4 sampai 10, gitu. Jadi selama ini kalau bikin 1, 2, 3, 4, 5 hilang tuh, bisa lompat nanti, gitu ya. Nah, itu sekali lagi kita perlu tahu keadaan anak kita. Takut apa, resah apa, bingung apa. Saya bingung sama diri aku, Mami. Kenapa? Karena banyak orang nggak suka sama saya. Itu menyedihkan loh kalau orang tua nggak tahu kesedihan dan kebingungan anak-anak kalau teman-temannya nggak suka sama dia. Oke, terima kasih. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga terakhir. Apakah kita bisa memaknai hidup? Itu cara kita meninggalkan perilaku kekanak-kanakan. Memaknai hidup itu dapat dilakukan sejak dari TK, Bapak Ibu. Kak Hendra bersedia untuk menjual buku saya tentang quality time, waktu berkualitas dengan si kecil, dari Bina Warga, saudara, untuk membantu teman-teman bisa belajar memaknai hidup pada waktu kecil anak-anaknya. Jadi akan dilanjutkan dengan memaknai quality time, waktu berkualitas dengan si kakak. Nah, meaning making ini akan saya selesaikan sampai si kakak. Karena waktu kecil cuman bisa beberapa langkah. Jadi memaknai hidup ada langkah 1 dan 2, yaitu belajar menyatakan perasaan dan pengalamannya. Nah, ini TK bisa diajarin seperti ini. Makanya waktu berkualitas dengan si kecil, gitu ya. Jadi pengalamannya adalah, Mami, tadi temanku nggak mau main sama aku. Itu bagus banget kalau dia udah bisa cerita seperti itu, memaknai hidup. Itu mengajar mereka untuk tidak bersikap kekanak-kanakan. Daripada dia pulang, dia marah-marah, dia nggak mau makan. Kenapa, Kak? Kenapa, Dek, kamu begitu? Diam aja. Nah, kalau kita mulai tanya, tadi ada pengalaman apa? Temanku nggak mau main, Mami. Aduh, sedih ya. Nah, mulai itu. Saya merasa apa? Nggak sedih, Mami. Oh, kamu nggak sedih, malu. Nah, kita tanya tuh mulai pakai nama-nama perasaan tadi, wheel of emotion atau lingkaran perasaan. Aku malu, Mami. Nah, ketemu deh nama perasaannya. Jadi dia bukan sedih, dia malu karena semua orang nggak mau main sama dia. Nah, kalau kita bisa melatih sejak kecil,
maka mereka bertumbuh secara rohani, iman, dan emosi. Yang kedua, yang ada di buku si kecil juga, apa pelajarannya? Ketika orang lain banyak orang nggak mau main sama saya malu. Pelajarannya apa sih? Kamu belajar apa? Saya belajar besok aku nggak mau ke sekolah lagi. Nah, dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi please hindari menyalahkan semua pendapat atau kata-katanya. Dia bilang, saya nggak mau lagi ke sekolah besok. Oh ya, mama mengerti, kamu malu dan nggak mau sekolah lagi, gitu ya. Nah itu kita belajar memaknai hidup menjadi apa adanya dia. Itu yang kiri. Nah si kakak, kalau si kakak sebelah kanan udah bisa nih kalau kita latih terus dari kecil. Tapi kalau remaja belum bisa dilatih, dia masih di kiri. Nah kalau yang di kanan udah lebih berat nih. Kalau kita belum bisa, kita perlu berlatih dulu sebagai orang dewasa. Yang pertama, apa sih? Bukan pertama, 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat ya, saudara. Sebetulnya ada lagi dari pelajarannya. I wonder. Saya bertanya-tanya, tapi saya lewati. Yang penting adalah apa pesan Tuhan. Jadi kalau pesan Tuhan itu, Dek, kamu kan ditinggalin teman-temanmu. Nah, ini pengalamannya tuh bisa sampai SMP, SMA loh, Bapak Ibu. Terus kira-kira Tuhan mau apa ya? Yuk kita tanya Tuhan yuk. Tuhan tolong kasih tahu kakak, kenapa banyak orang tinggalin kakak dan nggak mau temenan sama kakak. Nah, terus tiba-tiba nih bisa pesan Tuhan muncul lewat TikTok misalnya ya, TikTok bilang, sahabat sejati, sahabat yang setia dan tidak membocorkan masalah, misalnya gitu dari TikTok gitu ya. Oh, ternyata kemarin waktu aku kasih tahu rahasia dia tuh ke teman lain. Jadi dia merasa aku bocor. Nah, itu pesan Tuhan tuh. Saya kira pesan Tuhan adalah saya perlu belajar menyimpan rahasia. Nah, itu kan dalam. Kalau kita nggak ajarin, anak-anak akan tetap kekanak-kanakan. Temennya nggak mau temenan sama dia nggak mau sekolah. Tapi kalau kita ajarin dia flow meaning making ini, maka dia akan mulai belajar menemukan jalan keluar juga dari Tuhan. Jadi apa pesan Tuhannya ya? Kira-kira nggak apa-apa, cuman kira-kira yang pasti positif. Saya kira Tuhan mau saya, ya udahlah, temenan sama 1 orang aja cukup, nggak usah 10 orang temennya. Nggak apa-apa, yang penting positif. Jadi berlatih untuk menangkap pesan Tuhan yang positif, karena firman Tuhan bilang, pikirkan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang disebut kebaikan. Nah, kalau kita mikirin kebaikan, itu pesan Tuhan. Jadi saudara nggak perlu ada audio, hai Riani, kamu harus gitu kan ya, pilih si A dan si B jadi temanmu, paksa dia, nggak mungkin gitu ya. Jadi kira-kira aja dulu nggak apa-apa saudara. Lalu apa langkah kecil kita? Saya akan apa? Oke, mulai besok, ternyata pesan Tuhan adalah Tuhan mau saya menjadi teman justru, bukan tunggu dicari sama banyak teman, tapi menjadi teman buat mereka yang kesepian. Langkah kecil apa? Ya udah deh, si C itu nggak punya teman, Mami. Ya aku temenin dia aja deh ya, biar aku punya teman. Iya, bagus, itu bagus. Nah, meaning making itu mengajak kita mengapresiasi semua pikiran anak yang positif. Kalau nggak positif gimana? Pahami dulu. Oh, jadi kakak kesel sama dia ya? Terus, aku nggak mau temenan lagi sama dia. Oh, oke, aku ngerti. Jadi kalau pikirannya nggak baik, kita mengertiin. Kalau pikirannya baik, kita apresiasi. Nah, beda kan ya saudara? Bukan pikirannya nggak baik, kita salahin. Pikirannya positif, kita salahin. Salah juga gitu ya. Oke, jadi saudara, selamat meninggalkan perilaku kekanak-kanakan, meneladani kedewasaan kita di depan anak-anak kita. Tuhan memberkati, itu dari saya. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaan itu sangat bermanfaat, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, untuk membuat kita belajar bersama. Nah, ini orang Indonesia ini tidak dilatih untuk bertanya. Jadi nanti di flow-nya
Ada tuh flow bertanya-tanya atau bertanya. Boleh nanya, pertanyaan itu dimanapun bagus. Jadi silahkan kakak-kakak dan bapak ibu bertanya supaya kita sempurnalah pelajaran kita. Gitu ya, karena dari pertanyaan itu. Mungkin buat-buat aja pertanyaan, nggak apa-apa kok. Gitu ya. Nah, semua pertanyaan akan saya jawab dengan senang hati. Ada di chat juga boleh pertanyaannya. Kalau bertanya secara verbal boleh juga dengan unmute, nggak pakai video nggak apa-apa gitu ya. Silahkan. Ada yang raise hand, Ibu Arina silahkan. Kak Arina. Oh iya. Bu Riani, saya mau tanya ya, dulu kan saya karena khawatir sama anak saya waktu kecil, jadi saya nggak kasih dia main keluar. Sampai sekarang udah kelas 1 SMP, jadi dia takut. Terus jadi gimana caranya ya? Mungkin mau suruh berani, udah terlambat nih. Untuk ngomong dia senang aja, saya tanya kamu senang nggak? Nggak tahu. Kamu sedih nggak? Nggak tahu. Gitu. Jadi saya ngerasa udah terlambat nggak ya, terus gimana caranya gitu biar bikin dia jadi berani gitu, ngomong perasaannya aja nggak bisa, terus kalau di kelas takut ngomong gitu, kadang kalau Zoom aja saya suruh ngomong aja takut gitu kan. Gimana Bu Riani ya? Oke, makasih Kak Arina. Iya, anak-anak kita memang perlu dilatih untuk bergaul dan mengalami kekecewaan, kesulitan dalam bergaul. Nggak ada kata terlambat, Kak. Silahkan aja beri kesempatan kepada anak untuk bergaul. Kalau sekarang masih online, ya silahkan dia boleh nge-line, WhatsApp group gitu ya. Terus kalau bisa ada teman kita yang punya teman. Kalau SMP sebetulnya agak kurang mau dijodohin tanda kutip dengan temannya. Jadi memang paling kitanya membuka pintu. Membuka pintu tuh begini. Silahkan loh kalau kamu mau main, nanti mama anterin main gitu. Jadi dia suka play date biasanya, Kak. Play date itu ngedate main bareng ke mall, atau nanti ke rumahnya temennya, atau zoom-zooman, atau telepon-teleponan gitu ya. Berbagai cara, apapun yang dia mau, beri kesempatan. Nah, memang ada anak-anak yang suka bergaul, ada anak-anak yang memang akhirnya tidak suka bergaul. Jadi kalau anak-anak nggak suka bergaul, kita nggak bisa paksa. Paling kita ajak ngobrol. Yang penting itu anak nggak sendirian, sehingga dia bisa belajar mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya. Nah, jadi mungkin dimulai dari kakak mengajak yang ngobrol. Ngajak ngobrol, ini kita mesti bikin sesi lagi gimana cara bikin anak ngomong gitu ya. Sehingga akhirnya anak bisa ngomong ke orang tuanya di masa remaja. Ini tantangan besar ini buat orang tua remaja. Karena nggak semua anak remaja mau ngomong sama papa mamahnya. Jadi salah satunya adalah masuklah melalui hal-hal yang dia suka. Jadi Kak perlu menemukan hobi-hobi dia, hal-hal yang membuat dia senang. Nanti nanyanya bukan, kamu sedih nggak? Bukan, Kak. Tapi dua pilihan, Kak. Kamu sedih atau sedih atau kecewa. Nanti kalau yang seneng gini, kamu lebih seneng kita jalan-jalan atau makan-makan. Nah, kalau dia belum jawab, nggak tahu deh gitu. Kita belanja-belanja atau kamu nabung uangnya. Nah, jadi selalu tanyakan dua hal yang menyenangkan dulu supaya lewat hal yang senang itu dia mulai ikut kita mulai bisa punya jalan untuk kebersamaan. Itu waktu berkualitas. Nah, waktu berkualitas lebih lanjutnya kita perlu mendorong dia untuk ngomong. Nah, itu perlu cara lagi tuh Kak, gimana cara dia mau ngomong. Tapi yang penting dia mau pergi dulu sama kita. Mau quality time sama kita. Mau kebersamaan dengan orang tuanya dengan senang hati. Itu yang perlu dicari Kak. Apa hobi dia, love language dia apa gitu ya. Ini kayaknya bahan minggu lalu ya, bagaimana menemukan bahasa cinta dia gitu. Begitu Kak? Satu lagi boleh ya Bu Riani? Ya, silakan. Saya akhirnya kan dia jadi berteman itu milih-milih. Ya. Kalau dia berteman sebentar terus dia nggak cocok, dia nggak mau berteman lagi. Padahal saya suka paksa sama dia.
ya harus berteman sama semua, saya bilang. Jadi di WA grup nggak pernah komen, terus pokoknya kalau teman milih harus sesuai dia gitu, Buriani. Jadi saya mikir takutnya jadi nggak bisa sosialisasi, Bu, gitu. Iya. Iya, pertanyaannya apa jadinya? Maksud saya Bisa jadi dia tidak bisa sosialisasi, iya bisa. agak kurang, mungkin karena dari kecil saya nggak kasih keluar main, jadi di sekolah juga kalau temen dia milih gitu, kalau nggak sesuai sama saya dia nggak mau berteman gitu. Jadi terus dia kalau mau punya temen ya cuma satu aja, nanti temennya nggak boleh temenan sama yang lain, cuma mau sama dia, nanti kalau nggak cocok nggak mau temenan lagi gitu, Buriani. Ya. Jadi bisa jadi memang dia tipe introvert, dia tipe yang memang suka persahabatan yang terbatas, nggak apa-apa. Tapi juga bisa jadi ada trauma-trauma karena dia menghindari konflik. Karena sejak kecil kalau nggak bergaul, dia nggak tahu yang namanya konflik kan, dan nggak tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Jadi pada saat berkonflik mendingan mundur. Nah ini yang perlu didorong ketika dia berkonflik. Nggak apa-apa, yuk kita selesaikan bareng yuk, mama bantuin kalau ada konflik gitu. Itu Bu. Oh iya, jadi nggak boleh dipaksa gitu ya, Buriani ya. Nggak dipaksa, ditawarin. Ada 2 tawaran, kalau dia nggak mau tawarin lagi yang lain gitu. Sifatnya kita tuh menawarkan kalau buat anak remaja, biar dia mengambil keputusan. Oh iya, kasih Buriani ya. Sama-sama. Oke, saya baca dari chat ya Bu, bagaimana sikap Kak Heiner pendapat tentang kegagalan Nabi Samuel. Nah, gini, memang Alkitab tidak banyak bicara tentang pendidikan anak. Fokusnya bicara Samuel tentang panggilan dia, tentang akhir dari panggilan dia. Kegagalan dia ya mungkin zaman itu nggak belajar parenting ya, jadi nggak tahu bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang hidup dalam kekayaan para imam, boleh makan dan minum sepuasnya. Kebanyakan dari pelajaran Alkitab itu adalah dari cerita-cerita Alkitab, kita diajak untuk menangkap pesan Tuhannya. Jadi kakak-kakak silakan menangkap pesan Tuhannya apa sih? Oh, jadi sekalipun jadi pendeta, imam, bos, gitu, apapun, tetap perlu belajar parenting loh, gitu. Misalnya message-nya itu, gitu ya. Buat saya begitu. Jadi saya jarang pakai ambil ayat-ayat di Alkitab, habis nanti jelek-jelekin orang di Alkitab terus gitu ya. Karena memang fokusnya Alkitab bukan pada parenting. Prinsip parentingnya ada, pesan Tuhannya ada, tapi contoh-contoh cerita parentingnya memang sedikit minim gitu ya. Begitu Kak Heiner. Oke. Kakak-kakak dari Valerie silakan. Ya, gimana Kak? Ya, saya punya anak yang sudah kelas 6. Itu udah. Anaknya itu lemah, Bu. Tapi kalau gurunya itu menerangkan pelajaran, anak tersebut bicaranya itu aneh-aneh. Nah, tidak masuk dalam materi pelajaran. Nah, setelah diingatkan oleh gurunya, dia itu diam, anut. Nah, beberapa kali seperti itu terus, Bu. Nah, itu bagaimana caranya mengatasi anak itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya kira anaknya perlu diajak ngomong pribadi, Bu. Pernah diajak ngomong pribadi nggak berdua? Belum. Belum ya, Bu. Jadi perlu diajak ngomong pribadi, ditanya aja. Waktu kamu pelajaran, ditanyanya selalu 2 ya, Bu. Jangan ditanya kenapa. Kalau ditanya kenapa nggak bisa jawab dia. Tapi kalau ditanya waktu kamu pelajaran, kamu mendengarkan saya semuanya atau sebagian, misalnya gitu. Itu kan 2 pertanyaan kan. Terus dia bisa jawab, oh sebagian Bu, atau semuanya Bu. Nah, waktu dengerin pelajaran saya, kamu menangkapnya apa ya? Gitu. Menangkap depannya aja,
atau depan sampai akhir. Terus ibu tes kan, dia ngerti apa enggak nih waktu ditanya. Siapa tahu dia ngoceh-ngoceh tapi dia denger, Bu. Ada kan anak yang kayak gitu. Iya. Ngoceh banyak, dia main, dia apa, tapi dia denger sebetulnya. Iya. Berarti dia kreatif, cerdas, dan multitasking. Tapi kalau dia ngoceh-ngoceh sendiri tapi dia nggak denger, berarti kan konsentrasinya pendek dan terbatas. Nah, yang seperti itu sebetulnya perlu diterapi supaya dia bisa konsentrasi. Kadang-kadang ada anak yang memang sejak lahir, dia tidak punya konsentrasi yang penuh. Kan ada orang yang kalau dengerin seperti ini, diam aja dengerin gitu ya, Bu. Tapi ada anak yang nggak bisa, dia badannya itu ingin goyang terus, pengen ngomong terus. Ya, itu di waktu gitu terus Iya, ya. iya. Itu karena dia punya keaktifan yang lebih daripada anak lain, Iya. sehingga dia sangat gelisah untuk diam. Nah, kalau memang terlalu banyak gerakannya, terutama gerakan kinestetik atau motoriknya, dia perlu diterapi untuk bisa duduk diam. Karena itu otaknya kan goyang terus, Bu. Jadi otaknya ngomong terus, sehingga badannya juga nggak tahan gitu. Iya. Terutama kalau dia banyak mengkonsumsi manis dan terigu. Ya, kalau dia terlalu aktif, mesti dibilang sama orang tuanya, hindari begitu dia sekolah, mau masuk sekolah, hindari minuman manis, makanan manis, dan terigu atau nasi. Karena jadi badannya aktif banget nanti. Iya. Padahal kalau jam 9 itu anak-anak saya suruh bawa nasi toh, Bu, itu dimakan bersama gitu. Oh, ya. Ya. Itu terus. Ya, itu salah satu faktornya. Jadi makanan yang manis-manis membuat dia tidak bisa diam. Sementara anak lain nggak apa-apa gitu. Ya memang dia punya kelebihan seperti itu. Ya. Kalau saya suruh maju nyanyi, Bu. Nyanyi itu ini nyanyi tapi tangannya dan kakinya itu gerak-gerak gitu loh, Bu. Ya. Ya, itu punya keaktifan yang lebih, Bu. Dan seperti itu biasanya karena struktur otaknya yang berbeda. Oh, gitu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Bu. Semoga bisa diatasi ya, Bu. Ya. Kalau bisa dia disuruh banyak melakukan kegiatan justru, Bu. Iya. Supaya energinya yang besar itu tersalurkan. Ya, misalnya kamu tolong ambilin kamu tolong ambilin barang ibu di kantor, di jalan kan? Dia jalan terus balik. Nah, kalau dia capek, dia bisa diem, Bu. Gitu. Ya. Kan gerak terus ada kan, Bu. Tapi perlu dibikin capek baru dia diem. Oh ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi? Ya, silakan, Bu. Dari Valerie. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu. Sangat banyak saya mendapatkan pengalaman dalam hal perihal karakter anak dan lain sebagainya ini. Jadi yang saya mau tanyakan, kan ada anak nih kalau dipanggil 1, 2, 3 kali itu kayak enggak merespon gitu loh. Anak FBN. Nah, itu apakah karena dari kecil itu orang tuanya tidak bisa ngomong halus, jadi pakai bentakan-bentakan atau gimana? Terus itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya anak itu kalau dipanggil itu bisa langsung merespon gitu? Paling enggak itu kalau diajak bicara, dipanggil itu sampai 1, 2, 3 kali, 4 kali itu sama bentakan, harus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada anak-anak tertentu yang tidak bisa mendengarkan kalimat yang panjang. Jadi karena konsentrasinya sangat pendek, dia hanya bisa mendengarkan kata-kata yang terbatas. Sehingga kalau gurunya ngomong banyak, itu nggak masuk di pikiran dia.
Oh, Jadi kayak ibu nuangin air dalam gelas ke gelas yang lain, tapi hanya dengan satu sedotan. Kebayang nggak, Bu? Yang masuk itu cuma satu sedotan. Sementara airnya kan satu gelas. Jadi ibu mesti pelan-pelan, sedikit-sedikit, supaya masuk ke sedotannya dia. Nah, yang perlu adalah satu itu ngomongnya pelan karena dia tidak menangkap yang cepat dan panjang. Atau yang kedua, ibu perlu bicara muka dengan muka, bukan dari jauh. Kan seringkali kita panggil dari jauh ya, Bu. Berani gitu kan ya. Nah, dia udah nggak bisa menangkap yang jauh, dia menangkap yang mukanya benar-benar di depan sini, Bu. Riani gitu ya, langsung dikasih muka sama muka, Bu. Sehingga dia tahu, oh ini pribadi untuk saya. Makanya kenapa sebetulnya sekolah yang biasanya mahal dan bagus, muridnya tuh cuma 6, Bu. Satu guru. Jadi bukan 30 murid. Karena pendekatan pribadi, muka dengan muka. Sehingga muridnya itu bisa mendengarkan langsung dari gurunya sesuai dengan kemampuan berpikir dia. Jadi mungkin anaknya duduknya paling depan aja, Bu. Kalau dipanggil ini di depan kan ibu bisa langsung lihat. Kalau di ujung sana dia nggak mau denger. Iya. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Ada lagi kakak-kakak dan bapak ibu? Oh, ada lagi. Mari Bu. Saya dapat curhatan dari salah seorang orang tua terhadap saya. Orang tua tersebut tuh merasa kalau anaknya pergi itu tidak pernah pamit. Sedangkan orang tua tuh khawatir. Nah itu anaknya pernah saya tanya, kenapa kamu kok tidak pamit sama orang tua gitu kan? Dia jawabnya gini, karena orang tua tuh suka nanya gini nih, gimana kak? Dia tuh tidak suka gitu loh, Bu. Bagaimana sikap orang tua tadi terhadap anaknya itu biar kalau kemana-mana tuh anaknya terus terang dan terbuka sama orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Anak-anak nggak mau ngomong sama orang tuanya kalau dimarahin. Nah, selama orang tuanya masih marah, dia akan diam atau membohongi orang tuanya. Karena anak-anak kan sebetulnya biasanya jujur ya, Bu, apa adanya. Nah, lalu dia mulai pikir, kalau saya jujur dengan apa adanya, lalu saya dimarahin, lebih baik karena perasaan saya nggak enak waktu dimarahin, ya saya diam aja. Nah, sekarang siap atau tidak orang tua menerima alasan anaknya tanpa marah atau melarang. Sehingga anaknya lebih berani untuk ngomong. Begitu, Bu? Terima kasih. Ada lagi, Bu? Ya, ada pertanyaan lain? Pak Yanto mungkin ada pertanyaan? Pak Haryanto? Silahkan yang lain. Pak Gunawan ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa, Pak? Masa lalu saya punya teman, Bu. Nah, teman sering sepak bola gitu, Bu. Suatu hari dia jatuh terpeleset kakinya sampai di mulut, bengkak. Waktu pulang kita anterin orang tuanya, Bu. Sampai di rumah, sepatu sepak bolanya sama kaos kakinya dibakar sama ayahnya. Depan anak-anak. Apa maksudnya tuh, Bu? Orang tua itu marah. Pertanyaannya apa, Pak? Apa maksudnya orang tua itu marah sampai membakar sepatu anaknya? Saya juga mesti tanya sama orang tuanya, Pak. Oh. Kenapa dia bakar ya? Mungkin kita bisa tanya sama orang tuanya, Pak. Kenapa dibakar? Itu akibat orang tua yang nggak bisa menjelaskan pada anak kan. Jadi dia langsung menggunakan sikap otoriternya kan. Yang saya dengar, udah, papa udah bakar sepatu ini.
supaya Mumun nggak usah main lagi, nggak bisa main sepak bola lagi. Wah, kasihan. Ngomongnya gitu Iya, ya. Tapi ya emosional ya. ini masih bisa juga lah. Akhirnya sih kok bapaknya kerja dia masih sembuh ya main lagi lah. Gitu. Ya, paling yang kita bisa pelajari gimana kita nggak seperti itu, Pak. Karena berarti dia melakukan tindakan yang menyakiti hati anak tanpa menjelaskan pada anak. Itu kan nggak berguna jadinya. Anaknya cuma tahu main sepak bola, bapaknya marah kalau ngalamin celaka gitu kan. Padahal kan sebetulnya bisa diceritakan, bisa diajak bicara baik-baik gitu ya. Jadi semoga bapaknya nanti mau ikut parentingan ya Pak. Jajakin aja Pak ikut parentingan supaya dia tahu bagaimana ngomong ke anaknya. Tapi dia udah tahu. Oke, makasih Pak. Ayo, ya. Ada Kak Oki tuh, Bu. Kak Oki, ya silakan. Gimana Kak? Mau nanya gimana cara membangun rasa kekeluargaan pada anak, Bu Pendeta? Bagaimana? Sorry. Agak putus-putus. Gimana cara membangun rasa kekeluargaan terhadap anak, Bu Pendeta? Membangun rasa kekeluargaan pada anak. Membangun rasa kekeluargaan pada anak. Oh, iya. Diajakin ngobrol, Kak. Anaknya diajak ngobrol dengan tadi tuh. Dengan diajak ngobrol nama-nama perasaan, apa rasanya, seperti tadi ya. Kamu seneng kalau apa? Kamu marah kalau apa? Kamu bangga karena apa? Nah, diajakin ngobrol ya, Kak, anaknya. Tanya Bu. Ya, bagaimana Pak? Silakan. Saya tuh ada agak berbeda Bu. Ini ada masalahnya. Saya kan punya cucu. Ya Pak. Ya. Kalau anak cucu saya itu lagi nggak tahu kenapa saya punya kesalahan, itu dimarahin sama mamanya dengan cara anak itu supaya tahu bisa tahu sendiri bagaimana caranya, tahulah kamu pokoknya beresin semua. Gimana? Nggak diajar apa secara pelan apa terserah kamu mau ngapain, terus tinggal pergi atau kadang-kadang dia marah-marah gitu aja. Ya. Apakah pendidikan zaman sekarang rupanya bentuknya seperti itu? Saya jadi bingung itu, Bu. Itu aja. Ya. Kalau saya sih nggak ngajarin yang seperti itu ya Pak. Anak-anak nggak bisa ngerti kalau kita nggak arahkan untuk mengerti. Jadi yang saya lakukan adalah justru ngajak ngobrol anak, bukan anak suruh mikir sendiri gitu ya. Jadi saya kira tiap orang bisa memilih model parenting yang berbeda Pak. Kalau dia nggak belajar, ya suka-sukanya dia. Menurut dia bagus, ya dia lakukan itu. Tapi kalau dia belajar, biasanya ada model-modelnya, Pak. Ada model yang otoriter, ada model yang membiarkan, gitu. Nah, itu bicara tentang model-model parenting, Pak. Jadi mungkin ibu tersebut, ya modelnya model terserah dia, maunya gimana. Menurut dia baik itu, ya dia lakukan. Saya nggak tahu tuh, Pak, modelnya. Jadi memang tiap orang... memang sekarang modelnya gitu, Bu. Beda-beda, Pak. Beda-beda modelnya. Jadi dia kan nggak belajar. Saya nggak tahu dia belajar atau enggak, tapi itu bukan model yang saya bagikan dan ajarkan. Kayaknya dia ngikutin parenting juga. Cuman kok cara didiknya kok jadi membingungkan untuk saya sebagai orang tua ya. Ya. Berarti dia ambil tipe yang berbeda, Pak. Jadi tipe itu ada banyak. Nah, ada tipe yang seperti namanya sersan pelatih. Itu mainnya marah gitu ya. Kasih
kasih kewajiban, kasih aturan banyak gitu. Ya mungkin dia ambil tipe itu, Pak. Oh, iya Bu. Ya Terima kasih tipenya Bu. ambil yang beda. Ya, makasih Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari room chat, Kak. Room chat ya? Ya, dari Kak Oke. Yolga Oktaviani. Oh ya, bagaimana menemukan sifat kita yang kekanakan yang butuh dipulihkan? Biasanya itu alat ukurnya kalau kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, Kak Yolga. Jadi kalau perasaan yang tidak menyenangkan itu membuat kita menunjukkan perilaku yang menyakiti orang lain atau diri sendiri, itu kekanak-kanakan. Jadi perlu dipulihkan. Misalnya, yang tadi kan, kendaraan saya nggak sengaja rusak karena orang lain, terus saya tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Nah itu, ukurannya itu tuh. Kalau saya dimarahin orang, saya keluar dari gereja gitu. Nah, itu kan perilakunya berarti kan bukan perilaku dewasa. Perilaku dewasa menyelesaikan masalah dan mau membicarakannya secara baik-baik gitu. Kira-kira seperti itu, Kak? Oke. Sudah Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat memperkaya kita satu dengan yang lain. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi orang tua, guru yang melatih, mendidik anak-anak dan memberi contoh bagaimana dewasa di dalam emosi dan iman. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Kesa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Riani, terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa waktu kita juga sudah hampir selesai dan materinya telah saya share di ruang chat. Silakan Bapak Ibu mendownloadnya sendiri dan silakan juga Bapak Ibu untuk mengisi absensi parenting hari ini karena akan didata kehadiran dari Bapak Ibu. Pengumuman selanjutnya minggu depan kita akan masuk dalam minggu ketiga Bina Parenting dengan judul Anakku Bertumbuh Nggak Ya? Bersama Ibu Pendeta Riani. Demikian pengumuman yang disampaikan. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Pendeta Hendra. Oh, tidak ada. Kalau begitu, kita tutup saja dalam doa.